warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayati dari jurusan Perbankan Syariah adalah mahasiswi yang telah mengikuti PPL gelombang 3 tahun 2020 IAIN Tulungagung. Video ini adalah presentasi hasil observasi yang saya lakukan pada saat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan. Lokasi PPL yang saya pilih adalah salah satu UMKM yang berada di Kota Blitar. UMKM ini adalah UMKM yang produksinya berbahan dasar dari kayu, contohnya souvenir, gendang, dan permainan yang lain yang bahan dasarnya adalah kayu. Berikut hasil observasi saya. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. UMKM yang banyak ditemui mayoritas masih berskala kecil, sehingga kemungkinan besar modal yang digunakan menggunakan modal pribadi. Adanya UMKM di suatu daerah menandakan daerah tersebut adalah daerah yang produktif. Selain itu, peran UMKM di dalamnya adalah sebagai penanggulangan pengangguran yang terjadi di daerah tersebut. UMKM memiliki kondisi yang sangat stabil. Karena apa? Modal yang tidak terlalu besar dan tidak bergantung pada fluktuasi ekonomi di suatu negara. Adanya UMKM, tentu suatu negara tidak pasif menyikapinya. Negara Indonesia sangat pro kepada UMKM, membantu, memudahkan, dan memfasilitasi pelaku UMKM. Salah satu langkah pemerintah memudahkan pelaku UMKM adalah dengan cara mempermudahkan adanya pembiayaan di lembaga keuangan. Adanya syarat yang dimudahkan bagi UMKM dalam melakukan pembiayaan untuk tambahan modal kerja. Ini diharapkan semangat sehingga omset penjualan naik, laba yang diterima juga naik. Dan itu, pemerintah mendukung dengan program KUR Mikro. Yang dimaksud KUR Mikro adalah bentuk kredit usaha rakyat yang berfokus pada usaha kecil skala mikro dengan permodalan maksimal 25 juta. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah serta-merta untuk memudahkan UMKM dalam pencarian modal tambahan yang outputnya bisa meningkatkan penjualan UMKM sehingga laba juga meningkat. Di Kota Blitar, para pelaku UMKM juga dipermudahkan dalam proses perizinan. Pada saat itu, PLT Wali Kota Blitar, Bapak Santoso, pada hari Selasa 10 September 2019 mengatakan yang dimaksud kemudahan dalam melakukan perizinan usaha kecil mikro dan menengah adalah berupa deregulasi atau penyederhanaan birokrasi perizinan. Tujuan dari deregulasi ini adalah diharapkan bisa menarik investor yang masuk ke Kota Blitar agar produk UMKM bisa terserap dan membuka jalur distribusi yang lebih luas. Jumlah UMKM saat ini adalah lebih dari 3.000. Data ini diperoleh ketika adanya bantuan produktif usaha mikro yang ada di Kota Blitar. Pada saat gelombang pertama dibuka, ada sekitar 1.724 UMKM yang terdaftar pada gelombang pertama, sedangkan
pada saat gelombang kedua ada sekitar 2.225 UMKM yang terdaftar. Dengan itu, saya mengangkat sebuah judul, Analisis Peran Pembiayaan Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Omset Usaha Rikiascraft, di mana usaha Rikiascraft ini adalah tempat saya melaksanakan kegiatan PPL. Penulis menganalisis permasalahan lapangan yang terjadi pada usaha Rikiascraft. Permasalahan yang dihadapi saat ini di usaha Pak Ruki adalah, meskipun sudah mendapatkan pembiayaan, masih belum bisa meningkatkan omset penjualan. Dilihat dari tingkat penjualan yang ada di marketplace, pembeli kerajinan Rikiascraft hanya pembeli tetap yang sudah merasakan produk hasil Pak Ruki. Masih belum bisa menarik pembeli baru. Hal lain bisa terjadi karena mungkin foto produk yang belum menarik perhatian pelanggan baru. Pak Ruki juga memaparkan bagaimana foto produk itu bisa menarik perhatian pembeli baru tanpa menggunakan jasa foto atau fotografer. Rikiascraft berdiri atas dasar kemandirian pemilik yang ingin membangun usaha sendiri. Bapak Ruki sebagai pemilik Rikiascraft sebelumnya pernah menjadi buruh di usaha pengrajin di Desa Tanggung. Ketika beliau menjadi buruh, beliau tidak hanya sekedar bekerja sesuai bagian dan sesuai dengan apa yang diperintah, tapi Pak Ruki juga melakukan pengamatan dan analisis bahan-bahan apa saja yang digunakan, anggaran bahan baku, dan sambil menjalin koneksi dengan pengepul atau pembeli besar. Basic skill Pak Ruki adalah pembubut kayu, sehingga bukan menjadi masalah beliau jika merintis usaha mandiri. Karena hasil kerja Pak Ruki yang baik, salah satu pemborong besar dari Surabaya ingin membeli gendang produk hasil karya Pak Ruki sendiri. Kala itu tahun 2013, Pak Ruki memulai usahanya sendiri dengan modal mandiri yang minim. Menyelesaikan pesanan pemborong, Ruki juga dibantu oleh teman-temannya. Karena proses pembuatan gendang yang dimulai dari pemilihan bahan dasar adalah kayu sampai proses hias gendang jadi, tidak mungkin diselesaikan sendiri. Jadi Pak Ruki memproduksi kerowokan gendang, buah kayu yang dibubut membentuk gendang yang masih polos atau belum jadi, dan barang apapun yang berbahan dasar kayu dan bisa dibubut sesuai dengan pesanan pelanggan. Pak Ruki tidak ingin berjualan secara offline saja, tetapi beliau juga merintis penjualan melalui online, membagikan hasil-hasil karyanya melalui blog pribadi dan salah satu media sosial milik Pak Ruki. Tahun demi tahun, Pak Ruki menyelesaikan pesanan, kemudian dibagikan melalui website pribadinya, marketplace, dan sosial media. Penjualan Pak Ruki semakin meningkat hingga pada puncaknya tahun 2017. Usaha Pak Ruki memiliki karyawan tetap pada setiap bidangnya. Ada 3 orang karyawan yang bekerja pada bagian bubut, menghias, dan pengemasan. Tetapi pada tahun 2018, usaha Pak Ruki mengalami penurunan dikarenakan persaingan pasar yang ketat. Sampai pada tahun 2019, usaha Pak Ruki benar-benar berada di titik bawah. Karakteristik UMKM salah satunya adalah beromset relatif rendah, mempunyai peralatan manual, dan pangsa pasarnya yang sempit, sehingga mereka membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Masalah permodalan tidak lagi menjadi masalah karena dengan adanya lembaga pembiayaan yang senantiasa mendorong perkembangan UMKM ke arah yang lebih baik. Adapun peran lembaga pembiayaan adalah menjadi sumber alternatif pembiayaan dan tempat menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Peran lembaga keuangan dalam membantu permodalan yang seharusnya bisa meningkatkan penjualan, dalam praktiknya tidak semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kondisi saat ini, semua elemen ekonomi mengalami penurunan. Dengan tetap melakukan pengeluaran dan diiringi harga yang ikut naik, tentu UMKM akan merasa sulit bagaimana cara menyelesaikan target untuk membayar pembiayaan setiap bulannya. UMKM yang mengikuti program KUR mendapatkan perhatian pemerintah. Pemerintah membantu UMKM yang bergabung pada program KUR bahwa UMKM diberikan relaksasi berupa penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan. Analisis tersebut, hasil penelitian ini adalah dengan adanya kegiatan pembiayaan yang dilakukan di lembaga keuangan tidak selalu menjamin kenaikan omset penjualan suatu usaha. Lembaga keuangan juga akan lebih selektif dalam melakukan penyaluran dana. Pada saat ini terjadi pandemi COVID-19, maka lembaga keuangan juga akan mempersulit penyaluran pembiayaan. Maka dari itu, pemerintahan membantu UMKM yang baru hendak membutuhkan modal tambahan dalam program bantuan produktif usaha mikro yang tersedia di masing-masing wilayah.